Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Fikri Muhammad Rofi dari jurusan Pendidikan Kimia semester 2A Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung akan melakukan sebuah percobaan tentang daya hantar listrik dalam larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Sebelum masuk ke percobaan, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Yang pertama, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Dan larutan elektrolit ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada larutan elektrolit kuat dan ada larutan elektrolit lemah. Yang dimaksud larutan elektrolit kuat itu merupakan larutan yang dapat terionisasi dengan sempurna. Sedangkan larutan elektrolit lemah merupakan larutan yang terionisasi hanya sebagian. Selanjutnya yang kedua ada larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video percobaan yang akan saya lakukan. Baik, sebelum masuk ke percobaan, saya akan mengenalkan alat uji untuk menguji larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Untuk membuat alat uji tersebut, saya membutuhkan satu buah lampu, dua buah paku sebagai elektroda, kabel kurang lebih 1 meter dengan dua warna, baterai aki 12 volt DC. Untuk membuat alat uji tersebut, yang pertama kita harus ketahui dalam baterai aki ini ada kutub positif dan kutub negatif. Selanjutnya kita siapkan bohlam dan pasang dua kabel kira-kira seperti ini. Kabel yang pertama kita sambungkan kepada paku sebagai elektroda, dan kabel yang satunya lagi kita sambungkan ke kutub positif dari baterai aki ini. Oke, selanjutnya kita siapkan kabel lain dan pasang paku sebagai elektroda, dan yang satunya lagi kita sambungkan ke kutub negatif pada baterai aki ini. Selanjutnya kita uji alat uji ini apakah berjalan atau tidak dengan cara menyambungkan kedua paku ini, dan jika lampu menyala itu artinya alat uji ini berfungsi dengan baik. Selanjutnya saya telah membuat 4 sampel larutan masing-masing sebanyak 100 ml. Intinya pembuatannya sama dengan menyiapkan 100 ml air dan menambahkan 1 sendok jantan larut, kemudian dihomogenkan. Untuk sampel yang pertama di sini ada CH3COH atau asam cuka sebanyak 100 ml. Selanjutnya ada NaCl atau garam dapur sebanyak 100 ml. Selanjutnya ada larutan dari kemasan C1000 sebanyak 100 ml, dan yang terakhir ada C6H12O6 atau glukosa sebanyak 100 ml. Selanjutnya masuk ke tahap uji coba pada sampel yang pertama, yaitu C6H12O6 atau glukosa. Sebelum kita membuktikan bahwa dia itu larutan elektrolit apakah larutan non elektrolit, kita coba dulu alat uji cobanya apakah masih nyala. Ternyata masih berfungsi. Selanjutnya kita tinggal celupkan elektroda ke dalam larutan C6H12O6. Oke, ternyata pada larutan C6H12O6 ini tidak terjadi adanya gelembung gas dan lampu juga tidak menyala.
Itu artinya larutan C6H12O6 ini termasuk ke dalam larutan non-elektrolit atau tidak dapat mengantarkan listrik. Selanjutnya sampel yang kedua yaitu NaCl atau garam dapur. Sebelum melakukan uji coba, kita tes terlebih dahulu uji cobanya apakah masih berjalan atau tidak. Ternyata masih berfungsi. Selanjutnya kita tinggal masukkan elektroda ke dalam larutan NaCl. Ternyata pada larutan NaCl ini dia dapat menyalakan lampu dengan terang dan adanya gelembung gas yang cukup banyak sekali. Itu artinya larutan NaCl ini termasuk ke dalam larutan elektrolit kuat atau dapat mengantarkan listrik dengan kuat. Sampel selanjutnya yaitu larutan C1000. Sebelum kita uji coba, terlebih dahulu kita uji dulu alat uji cobanya. Ternyata masih bekerja dengan baik ya. Selanjutnya kita tinggal celupkan elektroda ke dalam larutan. Oke, ternyata larutan C1000 ini dapat menyalakan lampu, tapi tidak seterang NaCl, dan terdapat gelembung gas juga yang lumayan banyak. Itu artinya larutan C1000 ini termasuk ke dalam larutan elektrolit kuat. Selanjutnya sampel yang terakhir yaitu larutan CH3COH atau larutan asam cuka. Sebelum melakukan uji coba, seperti biasa kita tes dulu alat uji cobanya. Ternyata masih berjalan dengan baik. Selanjutnya kita tinggal celupkan elektroda ke dalam larutan. Oke, ternyata pada larutan CH3COH ini dia ada gelembung gas, namun tidak dapat menyalakan lampu redup ataupun terang. Itu artinya larutan CH3COH ini termasuk ke dalam larutan elektrolit, namun tergolong ke dalam larutan elektrolit lemah. Setelah melakukan percobaan, dapat disimpulkan bahwa pada keempat sampel larutan yang telah diuji coba, ada yang termasuk ke dalam larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan larutan non-elektrolit. Yang pertama, larutan elektrolit kuat, ada dua sampel yang termasuk ke dalam larutan elektrolit kuat, yaitu NaCl atau garam dapur dan larutan C1000. Kenapa dapat dikatakan larutan elektrolit kuat? Karena ion-ion dalam larutan dapat berionisasi dengan sempurna sehingga dapat menyalakan lampu dan adanya gelembung gas. Selanjutnya, golongan elektrolit lemah, ada satu sampel yang termasuk ke dalam larutan elektrolit lemah, yaitu larutan asam cuka atau CH3COH. Kenapa dapat dikatakan larutan elektrolit lemah? Karena ion-ion dalam larutan CH3COH itu terionisasi sebagian, artinya ditandai dengan adanya gelembung gas, namun pada larutan ini tidak mampu menyalakan lampu. Dan yang terakhir, golongan larutan non-elektrolit. Ada satu sampel yang termasuk ke dalam larutan non-elektrolit, yaitu larutan C6H12O6 atau larutan glukosa. Kenapa dapat dikatakan larutan non-elektrolit? Karena larutan ini pada ion-ionnya tidak terionisasi, sehingga tidak terjadi adanya gelembung gas dan tidak dapat menyalakan lampu. Baik, demikian video praktikum yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.